Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur bersama saya Imam Fawaid. Saudara, objek wisata air terjun Mada Karipura di lereng Gunung Bromo, Probolinggo diterjang banjir bandang. Meski tak merusak seluruh fasilitas, jalan dan jembatan menuju air terjun serta pipa air bersih 4 desa terputus. Banjir bandang menerjang objek wisata air terjun Mada Karipura di Desa Negoro Rejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Banjir terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras 2 hari berturut-turut. Air bercampur lumpur dan bebatuan setinggi 3 meter menghantam jalan dan jembatan menuju air terjun. Jalan beton dan jalan setapak menuju area air terjun sejauh 500 meter serta 2 jembatan terputus. Selain itu, pipa saluran air bersih yang terpasang di dinding tebing sekitar jalur menuju air terjun rusak. Akibatnya ratusan warga di 4 desa di Kecamatan Lumbang sementara waktu kehilangan pasokan air bersih. Mulai ditutup mulai kapan? Mulai kemarin hari Minggu tanggal 28. Kenapa ditutup, Pak? Ya karena kondisi keadaannya juga rusak parah gitu, nggak bisa dilewati. Berarti akses jalan untuk menuju ke wisata itu putus total? Putus total. Pak, mungkin pada saat kejadian itu ada wisatawan atau pengunjung nggak yang ke sini, Pak? Nggak ada, sudah keluar semua. Untuk kejadian saya waktu nggak ada di sini, Mas. Itu tamu sudah keluar semua, saya udah pulang, hujan ya entah lama berapanya nggak tahu. Tiba-tiba banjir bandang datang. Yang kerusakan ya ini air minum, ya sawah banyak yang kena ini bandang di sebelah kampung saya sana. Bapak, ini untuk pipa sendiri, ini pipa pengairan untuk warga atau bagaimana? Untuk warga. Pengelola akan menutup objek wisata ini hingga batas yang belum ditentukan. Akibat banjir bandang, warga dan pelaku wisata yang selama ini menggantungkan hidupnya di objek wisata air terjun Mada Karipura jadi terganggu. Mereka berharap pemerintah daerah setempat segera memulihkan kondisi agar mereka dapat kembali bekerja. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, setelah dinyatakan hilang, 1 ABK kapal motor nelayan Putra Sumber Mas asal Lamongan ditemukan nelayan Kepulauan Kangian, Kabupaten Sumeneb. Jasad korban ditemukan mengapung di pinggir pantai, sementara 2 ABK hingga Senin siang masih dalam proses pencarian. Zainal Abidin, jasad salah satu anak buah kapal motor nelayan Putra Sumber Mas ditemukan nelayan terapung di pinggir pantai Kepulauan Kangean. Usai diidentifikasi petugas, jasad warga desa Blimbing, Paciran, Kabupaten Lamongan langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Sementara 2 ABK lainnya dinyatakan hilang hingga Senin siang belum ditemukan dan dalam proses pencarian. Polisi sudah berkoordinasi dengan nelayan sekitar lokasi untuk membantu pencarian. Kemarin memang pada hari Minggu sekitar jam 8 telah ditemukan sesosok mayat laki-laki di tempatnya, yaitu di Dusun Sakubing, Desa Budi, Kecamatan Arjasa, Pulauan Kangean. Mayat tersebut telah diakui oleh pihak keluarga bahwa mayat itu korban dari KM Sumbermas, laka laut KM Sumbermas. Sabtu 20 Januari 2024, kapal motor nelayan Putra Sumbermas asal Lamongan yang berisi 15 anak buah kapal tenggelam. Sebelumnya kapal mengalami mati mesin dan terombang-ambing di lautan. 12 ABK selamat, sementara 1 ABK ditemukan meninggal dan 2 ABK lainnya masih dinyatakan hilang. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Saudara, mobil yang ditumpangi pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU Abdullah Samsul Arifin mengalami kecelakaan di Jalan Tol Ngawi. Akibat peristiwa ini, saudara, 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Tol Ngawi, tepatnya di kilometer 549 Desa Gedung Harjo, Kecamatan Mantingan, Senin dini hari. Mobil jenis Fortuner warna putih yang ditumpangi seorang pengurus besar NU, Abdullah Samsul Arifin, terbalik ke parit usai menghantam pagar pembatas jalan. Akibatnya 1 orang tewas di lokasi kejadian. Korban adalah Muhammad Baidowi, umur 30 tahun, pengemudi mobil warga Bangsal Sari, Jember. Berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Sementara 2 orang lainnya termasuk Abdullah Samsul Arifin, Ketua Badan Lembaga Dakwah Pengurus Besar NU,
yang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Kecelakaan bermula ketika mobil yang dikemudikan Muhammad Baidowi digantikan oleh Hasyim Abdullah, umur 18 tahun, anak dari Abdullah Samsul Arifin. Mobil melaju kencang dari Surabaya menuju Yogyakarta untuk menghadiri Harlah 101 NU di Yogyakarta Senin 29 Januari 2024. Naas di lokasi kejadian, setir mobil tiba-tiba tak bisa dikendalikan atau mobil mengalami aquaplaning hingga menghantam pagar pembatas di kiri jalan. Mobil baru berhenti setelah terbalik ke parit. Dan biasa Kecepatan berapa? kurang lebih 100. 100 ya. Bawa berapa orang tadi? 3 orang. 3 orang. Terus tahu-tahu gimana? Tahu setirnya itu konslet. Terus? Nggak bisa kayak belum itu tiba-tiba gerak sendiri, banting-banting. Sempat terbalik mobil. Keadaan itu terbalik mungkin. Saya sadar itu udah terbalik. Memang besok ada agenda PBNU di Jogja. Acara 101 abad peringatan Harlah 101 NU di Jogja. Dan kelihatannya memang beliau juga PBNU otomatis harus hadir di Jogja. Dan ini tadi kita kaget sekali di Bel Gus Ipul, Sekjen PBNU. Ya Allah, ternyata Gus Aap kecelakaan di tol. Jadi kita belum tahu detailnya di lapangan kayak apa, tapi saya sudah melihat Gus Aap masih tertolong walaupun luka-lukanya sudah luar biasa lah, lumayan parah. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Bangkai mobil dievakuasi ke unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Kita ke informasi ringan saudara. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, perajin barongsai di Sidoarjo mulai kebanjiran order. Pemesannya tak hanya dari Sidoarjo namun juga luar Jawa dengan kenaikan pesanan hingga 50% dibanding hari biasanya. Satu-satunya perajin barongsai di Sidoarjo adalah Julius Setiawan, warga perumahan Pondok Jati, Sidoarjo. Pria berusia 34 tahun itu menekuni usaha dirintis ayahnya, yakni membuat kepala barongsai, serta berbagai aksesorisnya. Menjelang perayaan Imlek tahun ini, dirinya mampu mengerjakan orderan sebanyak 20 hingga 30 orderan yang datang dari Jawa Timur maupun luar Jawa. Di antara yang dibuat Julius adalah barongsai baru, pembuatan liong naga dengan panjang 20 meter, hingga pernak-pernik untuk pertunjukan barongsai. Untuk membuat satu set barongsai, Julius membutuhkan waktu antara 2 hingga 3 minggu. Tahun ini pesanan bahkan sudah datang sejak 3 bulan menjelang Imlek. Harga satu set barongsai antara 4 sampai 5 juta rupiah. Sedangkan untuk liong naga yang panjangnya hingga 20 meter dibanderol dengan harga 8 juta rupiah. Permintaan menjelang Imlek biasanya meningkat. Ramai, banyak yang permintaan. Mungkin banyak lah setelah pandemi. Ini ada berapa bahan pesanan kok menjelang Imlek sekarang? Yang tahun ini 10 lebih lah. Lama proses pengerjaan? Lama proses pengerjaan ini kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Itu untuk pengerjaan barongsai yang baru ya? Iya. Kalau untuk renovasi gitu? Renovasi sekitar semingguan. Usaha merajin barongsai turun-temurun yang telah dibangun oleh keluarganya tersebut menjadi salah satu warisan leluhur yang tetap ia jaga hingga kini. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas saudara dan salam SCTV.